Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Thomas dalam pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu double linked list, oke? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari sebelum linked list itu apa dan juga single linked list. Double linked list sebenarnya sama seperti single linked list, hanya bedanya dapat kita lihat di sini, masing-masing dari setiap node memiliki 3 bagian. Yang tadi cuma ada 2, cuma ada data dan juga location memory. Sekarang ada pref, ada data, juga ada next. Dan masing-masing node ini memiliki 2 arah. Ada yang ke next, ada yang ke pref. Begitu bedanya sama yang linked list. Nah, cara penulisan atau deklarasinya juga beda di bahasa C. Kalau di single linked list kita cukup pakai satu node aja nih. Kita buat node next, udah cukup. Tapi kalau di double linked list kita butuh 2. Anggap aja ini nama pointernya bisa bisa apa aja ya. Di sini kita buat 2 pointer, pointer pref dan juga pointer next. Sekarang kita akan mencoba insert node at empty. Maksudnya apa? Kita akan mencoba untuk membuat node dari sesuatu yang kosong. Pertama kita deklarasikan dulu nih pointer pref dan juga pointer next untuk membuat doubling listnya. Kita punya data seperti ini nih, mempunyai node seperti ini. Ada pref, di sini datanya, dan di sini pointer next. Berikutnya kita buat fungsi mainnya, di mana struktur node kita deklarasikan pointer head sama dengan 0. Lihat ya, di sini kita punya pointer head, nilainya 0. Nanti head sama dengan fungsi dari add to empty. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat. Kita akan membuat suatu fungsi yang akan memanggil namanya add to empty. Lihat di sini ada struct node pointer head dan juga mendeklarasikan data yang bertipe data integer. Maksudnya apa sih? Kita lihat aja nanti. Di sini kita deklarasikan namanya pointer temp. Lihat di sini kita punya temp dan juga data 45. Di sini lihat data karena ada kita deklarasikan integer data di sini. 45 dapat dari mana? Dari sini. Jadi di sini head akan memanggil fungsi add to empty yang memiliki pointer head dan juga memiliki value 45. 45-nya masuk ke integer data, masuk ke sini. Oke. Anggaplah kita membeli lokasi memori 1000. Kita hubungin dulu nih, kita buat pointer dulu. Jadi biasa pointer temp akan menuju pref di mana 0. Jadi tempnya akan jadi 1000. Kemudian temp akan ngisi datanya dong otomatis. Jadi 45. Berikutnya temp itu ke next sama dengan 0 juga kan. Ini jadi 0 jadinya. Terus baru head sama dengan temp. Dimana nanti head dan temp itu jadinya sama. Dan akhirnya headnya akan menjadi pointer utama dari node 45 ini. Udah, maksud return head ini apa? Lihat. Di sini ketika return head, pointer head ini akan kembali ke fungsi utama sehingga bisa digunakan lagi. Di sini lihat ada return 0, artinya dia akan selalu kembali ke fungsi utamanya, itu fungsi main ini. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin menambahkan di bagian depan? Jadi kita punya head, punya node. Jadi kita ingin sisipkan di sebelumnya nih, di bagian yang lebih depan lagi. Sama, kita deklarasikan dulu pointer pref dengan pointer next-nya. Lalu tadi di fungsi utama, untuk fungsi utama main kita udah buat nih add to empty dengan nilai 45 kan, seperti ini. Nah, sekarang kita buat fungsi kedua nih, add to back atau add to beginning dengan nilai 34. Kita buat dong ya. Di sini fungsi add to beginning struct node, di sini bagi sama seperti tadi. Konsepnya logika juga sama seperti tadi. Kita buat namanya ini keseluruhan ini untuk membuat node baru. Lihat, kita punya node baru dengan nilai 34. Tapi ini pointernya temp. Kita manggil temp. Terus sekarang kita mau nyambungin nih keduanya nih. Karena ini duluan yang dibuat nih, 45 duluan. Tapi kita ingin beginning. Jadi kita masukkan di paling awal sebelum 45. Jadi kita masuknya sebelum dari node 45 ini. Nah, kita lihat dulu. Temp ke next yang ada di sini, kan tadi di sini next nih. Di sini next. Temp ke next itu berkoneksi dengan head. Lihat, karena head nilainya 1000, alokasi memori 1000, jadi next memiliki alokasi memori 1000. Kemudian head ke previous atau ke pointer pref, nilainya sama dengan temp yang ini. Nilai tempnya berapa? 2000. Jadi prefnya nilainya juga 2000. Kemudian head sama dengan temp. Jadi kita balikin lagi dia.
ke sini. Head menuju ke tem yang ini, otomatis yang tadinya ini 1000, sekarang jadi 2000. Karena menggunakan alokasi memori Note 34 yang memiliki alokasi memori 2000. Udah, balik lagi ke return headnya, balik ke fungsi utama atau fungsi main. Sekarang kita ingin masukin, nambahin data lagi nih, nambahin note tapi di bagian akhir. Gimana? Nah, misalkan balik lagi ya, kita deklarasi pointer pada next, kemudian kita punya udah kita buat fungsi add to empty dan fungsi add to back dengan masing-masing nilai dan value-nya. Sekarang nih hasilnya seperti ini tadi ya. Jadi ada add to empty head di sini duluan, terus baru di beginning-nya lagi add to back atau add to beginning. Terus sekarang kita membuat nih add to end. Add ya sebutlah add end dengan nilai value 9. Kita buatlah fungsi add end dengan pointer head dan juga value datanya. Nah, sebenarnya sama seperti sebelumnya kita akan buat pointer tem dan juga bla 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 selanjutnya. Tapi di sini kita bisa lihat kita membuat pointer tambahan, yaitu pointer TP. Fungsi pointer tambahan apa sih? Kita lihat. Kita memiliki data ini yang nilainya 9. Kita udah buat melalui pembuatan sintaks ini. Tapi kita butuh pointer TP. Karena apa? Untuk bisa menyambungkan ini kedua node ini dengan node berikutnya, node yang terakhir. Node kedua itu membutuhkan pointer. Makanya kita harus nyambungin dulu nih supaya bisa menuju ke pointer ini. Mulai dari sini harus ada penggantinya. Makanya kita butuh TP ini. Ini kita lihat. TP harus masuk ke sini. Dia TP sama dengan head. Berarti menggantikan posisi head ini menjadi TP menjadi yang untuk node pertamanya. Kemudian perhatikan baik-baik logikanya. Perulangan seperti ini. Selama TP ke next tidak sama dengan 0. Balik lagi. Selama TP ke next tidak sama dengan 0, maka TP akan lanjut ke next berikutnya. Nah, masalahnya TP ke next ini nilainya 1000. Dia udah memiliki relasi sebelumnya dengan node berikutnya. Jadi nilainya bukan 0, maka dia bisa bergerak ke sini. Oke. Terus diulang lagi nih. Jika TP tidak sama dengan 0, maka dia akan bergerak lagi. Tapi masalahnya TP-nya udah 0. TP next-nya sekarang udah 0, jadi dia akan stop. Oke, itu logika perulangannya. Lalu, barulah kita buat TP ke next yang ini yang nilainya 0, kita sambungkan dengan temp, dengan pointer temp yang mengarah ke previous dari data 9. Jadi, masuk lokasi memori yang 3000. Balikin aja lagi. Temp previous yang nilainya di sini, dia nyambung dengan node dengan pointer TP yang sebelumnya dengan node 45 yang memiliki pointer TP dengan nilainya 1000. Lalu kita balikin lagi headnya, balikin ke fungsi main. Udah. Nah sekarang kalau kita mau masukin node ke tengah-tengahnya, gimana tuh caranya? Sebenarnya ada dua metode, tapi kita kasih satu aja dulu. Pertama, ini kita udah deklarasikan ya. Saya nggak akan ngulang lagi mengenai fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi ini pertama tadi kita buat fungsi ini, terus kemudian kita buat fungsi add beginning, kemudian fungsi add to end. Nah sekarang kita mau buat fungsi ketiga nih, namanya add after pos. Maksudnya apa sih? Kita ingin menambahkan setelah posisi berapa. Jadi di sini kita lihat kita punya pointer head, kita punya tipe data integer namanya data, dan juga tipe data integer dengan nama position. Di sini kita butuh nih satu data lagi. Yang namanya satu variabel lagi yang namanya position. Terus kita akan deklarasikan 3 buah pointer tambahan. Fungsinya apa sih? Seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin menambahkan node baru di double linked list, setidaknya kita butuh apa yang namanya pointer untuk setiap node yang ada. Kita lihat node 1 punya pointer, tapi node 2 dan node 3 nggak punya pointer. Jadi kita butuh pointer untuk node 2 dan juga untuk node ketiga. Kita lihat dulu. Nih kita punya data nih. Anggaplah tadi di fungsi main kita udah deklarasikan sebelumnya. Di fungsi main dengan nilai 25. Terus barulah masuk sini, lihat. Node new p di sini masuk ke 0. Kenapa bisa begini? Lanjut nanti ya.
habis itu pointer temp, dia menuju ke head, dan pointer temp 2 sifatnya juga masih nul, belum kemana-mana. Kenapa yang pointer new p ini udah ada isinya? Karena sebelumnya anggap saja kita udah ngisi di add to empty. Ingat ya, tadi ada fungsi add to empty. Bedanya apa? Bedanya tadi add to empty harusnya head, memiliki pointer head, tapi saya ganti di sini menjadi new p. Jadi fungsi add to empty, pointernya saya pakai namanya new p, tapi tetap dengan variabel data. Jadi new p ini udah masuk ke bagian sini ya. Terus perhatikan baik-baik, gimana caranya supaya kita ingin nambahin data 25 ini atau not 25 ini ke salah satu posisi di sini. Nah, tapi not kedua dan not ketiga belum memiliki pointer, padahal mereka harus dan butuh pointer. Maka kita pakai perulangan ini. Perhatikan baik-baik. Perulangannya logika seperti ini. Selama position atau variable position ini nilainya tidak sama dengan 1, maka menjalankan ini. Kita deklarasikan dulu. Position maksudnya 2. Maksudnya apa sih position? Saya ingin kita nambahin data di posisi kedua. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Jadi disinilah kira-kira kita ingin masukin not 25 ini. Jadi, perhatikan baik lagi ya. Selama position itu tidak sama dengan 1, di mana itu betul. Jadi positionnya nggak sama dengan 1 ya. Dia akan melakukan perulangan di mana temp menuju temp next, dia akan berjalan. Set. Dia akan pindah ke sini. Setelah itu positionnya increment atau berkurang 1. Jadi dari position 2, nilai positionnya jadi 1. Setelah itu melakukan perulangan lagi dong. Jika positionnya tidak sama dengan 1, di mana salah? Karena tadi nilainya udah dikurangin 1, jadi sekarang nilainya 1. Dia kan lanjut lagi, nggak bisa. Jadi mau nggak mau pointer temp udah mentok ke not kedua atau not 45 ini. Berarti not kedua sudah memiliki pointer, tinggal not ketiga ini. Kita lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Temp 2, pointer temp 2 sama dengan temp ke next. Sekarang bisa dihubungin karena apa? Not kedua sudah memiliki pointer temp, jadi temp 2 bisa nyambung, bisa minjem. Karena ini ada hubungan, tinggal dicantolin ke pointer yang ini. Balik lagi. Pointer temp 2 sama dengan temp ke next. Ngambillah dia alokasi memori 3000 karena masuk ke sini, ke next yang ini ya. Lalu berikutnya, baris keduanya, temp ke next sama dengan new p. New p yang mana? Ini. Jadi kita manggil ke sini. Hilangin, pindah ke sini. Pindahlah masuk ke alokasi memori 4000. Oke? Berikutnya, temp 2, temp 2 ke pref, di sini pref sama dengan new p. Masuk lagi dia ke sini. 4000 juga karena ngambil dari data yang ada di sini. Nah, sekarang karena udah jadi single list, kalau kita mau butuh double list, kita balikin dah nilai dari not ini ke not pref dan next. Jadi udah begini ya. Berikutnya, new p ke next p. Lihat, new p ini, new p ke next, ya, new p ke next, masuk ke temp 2. Nilainya 3000, jadi udah masuk alokasi memori 3000. Berikutnya, new p pref sama dengan temp. Jadi udah nyambung nih. Oke. Jadi dari sini masuk ke sini, baru nyambung ke sini. Jadi ini udah masuk ke position kedua atau position di middle, tengah-tengah. Tapi ada gimana kalau misalkan kita mau masukin tapi datanya udah sampai pojok sini. Jadi bisa tadi incrementnya tadi nih jalan terus sampai di pojok. Nah, makanya kita butuh ini. Sintaks yang ini. Kita buat parameternya, batasan di mana jika temp ke next itu nilai sama dengan 0, katakan muncul di sini nih. Temp ke next muncul sampai sini. Berarti harusnya nggak bisa dilanjutin dong. Nah, makanya kita buat parameter. Berarti temp ke next langsung otomatis masuk ke new p. Dan juga new p ke pref otomatis masuk ke temp. Jadi dibalik lagi ke fungsi sebelumnya. Sehingga kita bisa membalikan nilai head-nya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat gimana bentuknya dalam program ya. Nah, sekarang kita lihat di programnya dulu nih. Jadi di programnya ini, lihat ya, kita memiliki sekitar 107 line, cukup panjang. Tapi perhatikan baik-baik. Pertama, dalam bahasa C, karena kita ingin menggunakan konsol,
ada input output. Jadi wajarlah kalau kita memiliki ini. Include standar IO dan juga standar library supaya kita bisa manggil library dari bahasa C itu sendiri. Nah, di sini kita buat struct node, yaitu kita mendeklarasikan double ignition kayak tadi saya jelasin kan. Di sini mau pointer pref dan pointer next. Di sini adalah fungsi add to empty. Saya udah jelasin tadi. Di sini add to beginning. Sama seperti tadi. Yang ini add to end. Masih sama. Yang ini add after pause. Ini adalah fungsi add after pause. Dan berikutnya add before pause. Bedanya apa? Kalau bedanya ini adalah kita ingin memasuki sesuatu sebelum dari position. Jadi misalkan dari posisinya 2, katakan nih. Posisinya 2. Jadi akan bedanya cuma kalau di sini kan while position tidak sama dengan 1, maka dia menjalankan ini. Kalau ini selama posisi kita buat sini ada kita deklarasikan variabel pos data integer yang akan menggantikan position. Ini kalau di bahasa C, variabel itu bisa ditumpuk digantikan dengan nama lainnya. Jadi variabel position sama dengan variabel pos. Di mana jika pos lebih besar dari 2, maka kita akan pindah lagi ke next. Sama seperti proses ini, bedanya itu aja. Sama seperti ini, bedanya kalau di sini, jika positionnya yang awal tadi ini sama dengan 1, maka dia akan memasukkannya ke fungsi add to beginning. Jadi akan dimulai lagi ke posisi awal. Kalau dia posisinya cuma 1, ya karena posisi 1 pasti otomatis ada di awal dong. Sebelum 1 apalagi, ya pasti beginning. Nah, makanya jika posisinya itu sama dengan 1, dia akan masuk ke awal. Ingat, ini before pause. Before position. Kalau positionnya 1, before-nya berapa? Ya pasti paling awal, at the beginning. Oke. Ini sama seperti ini. Else-nya sama bentuknya untuk masukin pointer-pointernya, return head. Nah, sekarang ini yang akan menjadi fungsi utama kita, fungsi main kita. Kita punya head sama dengan 0 dan juga pointernya ini, dan kita ingin manggil. Di sini kita deklarasikan dulu nih, nggak apa-apa lah. Variable positionnya kita tentukan sejak awal 3. Oke. Positionnya 3. Pertama yang kita panggil adalah pertama empty, ya kan? Fungsi empty, berarti add 45. Berarti harusnya pertama kali muncul adalah angka 45. Kemudian add to beginning 34. Berarti dia akan muncul sebelum angka 45. Munculnya 34. Berarti 34, 45. Betul? 34, 45. Kemudian add to end dengan nilai 9. Berarti nilainya ada 34 karena di beginning. 34, 45, dan 9. Betul? Nah, berikutnya add before pause 25. Before pause 3. Berarti nilainya ada di mana kira-kira? Sebelum end karena di before. Berarti 34, 45, 12, 9. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya after pause. Berarti isinya adalah 34, 45, 25, 12, 9. Baru kita panggil dengan ini. Ini untuk percetakannya. Selama pointer, di sini ada pointer namanya pointer PTR juga. Selama PTR nilainya sama dengan 0, dia akan mencetak. Mencetak yang isinya adalah pointer atau PTR menuju pointer data. Coba kita running aja. Betul nggak? See? Pertama yang muncul 34. Add to beginning. Baru add to empty-nya 45. Ternyata nggak. Add to empty-nya 45. Kemudian baru before pause. Kan harusnya 9 nih. Tapi before 9 berapa? 25. After pause. Setelah 25 berapa? 12. Ini adalah hasilnya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu aja pertemuan ketiga kita kali ini. Kalau ada pertanyaan kita pindahkan ke bagian diskusi. Oke, kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.